Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel William. Saya akan mengulang kembali materi spread font yang sebelumnya saya sudah jelaskan pada live streaming hari Minggu kemarin. Namun karena live streaming tersebut saya masih merasa ada kekurangan, saya ingin menjelaskan kembali materi spread font ini. Oke, saya mulai dari pengertian spread font ya. Spread font itu sama seperti plugin teks yang ada di Constructo. Namun spread font menggunakan huruf-huruf dalam bentuk gambar vektor, di mana huruf-huruf ini akan digunakan sebagai teks yang dapat tampil di setiap platform tanpa adanya perubahan. Beda dengan plugin teks yang ada di Constructo. Plugin teks dalam Constructo ini sudah didesain khusus HTML5 browser. Jadi kalau untuk Android, iOS, atau platform lainnya yang bukan menggunakan PC, biasanya fontnya itu nggak akan terbaca. Dia akan dibawa ke font default. Biasa font defaultnya Arial. Kalau nggak Arial, mungkin tergantung dengan font dari sistem handphonenya tersebut. Jadi saya tidak akan menjelaskan tentang teks ya, plugin teks. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan spread font ini, lalu penggunaan plugin spread font dan plugin spread font plus. Jadi di sini ada dua plugin spread font yang biasa saya gunakan. Tapi yang paling mudah itu spread font plus. Jadi karena mungkin ada beberapa orang yang masih ingin menggunakan spread font biasa, jadi saya juga akan menjelaskan penggunaan spread font biasa itu bagaimana caranya, bagaimana cara menerapkannya, saya juga akan menjelaskannya. Oke, kita mulai dari cara pembuatan spread font-nya dulu. Buka aplikasi GFM atau Give Your Font Mono. Di sini klik. Oke, selanjutnya pilih salah satu font yang ingin kamu gunakan. Di sini ada bagian atasnya ada tulisan font. Klik di sini. Di antara semua font ini bisa kamu gunakan, tapi saya sarankan jangan menggunakan font yang sulit dibaca. Karena jika pada saat dimasukkan dalam game, bisa saja font yang sulit dibaca itu menjadi pecah. Karena ini dalam bentuk vektor gambar ya, gambar vektor. Jadi pilih saja font yang mudah dibaca. Atau misalnya kalau tipis, bisa diberi bold. Di sini ada pengaturan font style-nya, di sini ada size. Oh ya, untuk size kita gunakan 48 saja. Karena 48 ini menurut saya ukuran normal bagi spread font. Spread font ini dalam konstruktor bisa kita atur ukurannya menggunakan skala seperti 1,2, 1,3, 2 atau seterusnya. Semakin besar skala yang kita berikan, semakin besar juga ukuran font yang dihasilkan. Oke, saya coba pakai kata NeoBT aja ya. Regular ukurannya 48. Untuk pewarnaannya bisa kalian pilih di sini. Fill color ini berarti bagian dalam. Sesuaikan juga dalam antara warna bagian dalam dan warna bagian luarnya. Karena kalau warna bagian dalam dengan warna bagian luar tidak disesuaikan dengan background dalam game, bisa saja hasil teksnya tidak terbaca. Di sini untuk warna bagian luar, karena saya warna bagian dalamnya warna putih, saya warna luarnya hitam saja. Selanjutnya klik OK. Beginilah hasilnya. Lalu tinggal klik save untuk menyimpan font ini. Pilih destinasinya. Di sini sudah ada keterangan spread font kata NeoBT ukuran 48 dan ukuran width dan height-nya 53 kali 62. Nanti kita akan pakai yang ini. Sudah save. Oke.
buka destinasinya tadi. Lalu di sini ada 3 file. Kita buka constructor dulu ya. Insert new object. Kita pakai sprite font biasa dulu. Di sini ada dua antara sprite font dan sprite font plus. Kita akan pakai sprite font saja dulu. Untuk membedakannya nanti saya beri nama font biasa. Insert, taruh saja sembarangan. Dari sini kita load. Lalu buka destinasi foldernya tadi. Buka yang ini, klik saja double klik. Hasilnya pada awalnya seperti ini karena kita belum mengatur karakter width dan height-nya. Tadi di sini buka teks dokumen. Di sini sudah ada keterangannya semua. Karakter width-nya 53, karakter height-nya 62, karakter set-nya kita copy dulu. 53 dan 62 sesuaikan dengan punya kalian sendiri ya. Untuk penampilannya antara sprite font biasa dengan sprite font plus. Kalau sprite font biasa ini, apa yang kita tampilkan di sini selalu dalam posisi jarak spasi yang berjauh-jauhan walaupun kita sudah atur di event sheet-nya. Nanti kita akan mengaturnya, saya akan mengajarkannya. Kalau untuk sprite font plus, kita bisa saat kita sudah mengatur font itu menggunakan JSON ini, JSON yang ada di sini. Hasilnya langsung akan timbul seperti pada saat kita preview. Disitulah perbedaannya. Jadi akan lebih mudah untuk mendesain apabila menggunakan sprite font plus. Oke, berikutnya setelah seperti ini kita lanjut ke pengaturan event sheet-nya. Sebelum saya lupa, tambahkan dulu array. Kita menggunakan array. Beri nama font saja, fonts. Biarkan arraynya seperti ini, width-nya 10, height dan depth-nya juga 1. Lalu event sheet 1, saya beri nama event font saja, biar tidak membingungkan. Tambahkan event. Jadi pada saat font biasa ini muncul di layout tersebut, maka otomatis array ini akan membaca keterangan JSON yang ada di sini. Kita copy. Pastekan di tengah-tengah bagian ini. Biasanya kalau di paste tengah-tengah kan seperti ini ya. Dia akan menjadi double. Cukup dilihat saja kurung kurawa yang terakhir. Lalu berikan lagi. Seperti ini. Down. Lalu atur ukuran font biasa. Set karakter width. Untuk awalnya ini tidak akan ada spasi di tengah-tengah kutip 2 ini. Jadi kita harus berikan spasi. Mengapa? Kalau kita tidak memberikan spasi sama saja seperti pada saat kita belum memberikan event sheet ini pada font tersebut. Hasilnya juga akan ada jarak-jarak spasi antar huruf. Itulah mengapa harus diberikan spasi pada karakter ini. Lalu untuk width-nya kita berikan 9 saja. Hit down. Selanjutnya klik add sub event. Font system for. Lalu saya biasa menggunakan nama y. Start indexnya 0. Untuk end index saya berikan nama array. Nama array saya kan fonts, berarti fonts titik height kurang 1. Oke, berikutnya ini copy saja. Copy ke sini. Lalu untuk karakternya kita isikan seperti ini.
nama nama array kita, fonts add buka kurung. Untuk awal kita berikan 1, loop index. Buka kurung. Berikan nama array kita tadi. Nah, saya menggunakan y, berarti saya memberikan nama y. Kalau kamu menggunakan nama yang lainnya, berarti menggunakan nama tersebut. Lalu yang untuk width-nya sama seperti atas, cuman diubah angka satunya menjadi 0. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka hasil font yang tadi kita berikan tidak akan terlihat spasinya pada saat di preview. Tapi kalau menggunakan spread font plus, dia sudah dapat dilihat langsung di layout konstruktor kita ini. Contohnya saya berikan teks. Ini pada layoutnya hasilnya akan seperti ini. Tapi beda dengan pada saat kita preview. Nah, beginilah hasilnya. Tidak akan terlihat spasi pada antar hurufnya seperti yang ada di preview. Berikutnya kita akan mencoba menggunakan Sprite Font Plus. Pluginnya akan saya berikan di kolom deskripsi YouTube saya. Insert new object sama seperti tadi, Sprite Font Plus, kita gunakan Sprite Font Plus. Ini berarti tadi saya font plus sama seperti ini, di load saya pakai font yang sama saja, lalu copy array-nya, maaf, JSON-nya di copy. Untuk ukuran width-nya tadi 53 dan 62. Ini pada saat ini hasilnya sama seperti ini, karena kita belum memberikan keterangan JSON-nya itu. Setelah kita berikan di sini, di bagian bawah, di bawah line height, paste, hasilnya akan otomatis seperti pada saat kita preview. Itulah kelebihan utama dari menggunakan Sprite Font Plus. Beda dengan Sprite Font bawaan dari konstruktor. Oke, berikutnya untuk ini masih belum sempurna karena kurang dompet. Oke, berikutnya untuk jarak spasinya kita berikan 10 saya rasa sudah cukup seperti ini. Apa yang akan kita preview sama seperti apa yang kita lihat sekarang. Itu kalau Sprite Font Plus. Beda dengan Sprite Font biasa. Apa yang kita lihat di layout sekarang ini kan berbeda dengan apa yang kita preview. Berikutnya, untuk penggunaan Sprite Font sendiri juga memiliki sebuah kekurangan. Kekurangannya ialah setiap Sprite Font menggunakan 6, berapa MB, 6 MB memori use-nya, bukan untuk ukuran pada saat game itu di-download ya, tapi memori use. Ini bisa dilihat di bawah. Ini saya menggunakan 2 Sprite Font. 2 Sprite Font berarti masing-masing 6,45. Ya, berarti masing-masing 6,45 MB. Ini akan semakin banyak Sprite Font yang kita gunakan, semakin besar pula memori use yang kita gunakan juga. Tapi beda dengan pada saat kita copy Sprite Font ini. Memori use-nya tidak akan bertambah. Itulah sebabnya untuk menggunakan Sprite Font, bagusnya kita gunakan instance variable. Misalnya untuk font biasa saya hapus saja ya, karena saya akan lebih menjelaskan menggunakan
sprite font plus, namun sama halnya dengan sprite font biasa. Di sini saya akan contohkan membuat menu. Oke, di mana masing-masing sprite font ini punya fungsinya sendiri. Misalnya play, maka akan ke layout play, sedangkan credit ke layout credit, dan tutorial ke layout tutorial, dan exit, maka gamenya akan keluar. Dimana cara kita membedakannya? Kita pertama kali bisa menggunakan UID. Di sini ada UID atau unique ID. Namun penggunaan UID ini akan sedikit sulit karena di setiap perbedaan layout, maka UID pada objek itu juga akan terus bertambah. Misalnya ini objek pertama, UID-nya 2. Ini objek kedua yang kita copy tadi, maka UID-nya 3. Ini objek ketiga yang kita copy, maka UID-nya 4, 5, dan seterusnya. Maka dari itu saya lebih menyarankan menggunakan instance variable. Tambahkan instance variable. Contohnya kita namanya font saja, font keberapa gitu. Tipenya number. Lalu kita bedakannya dari sini, manual. Ini font ke-1, ini font kedua, ini font ketiga, dan ini font keempat. Jadi kita akan mengecek kondisinya sesuai dari kita akan mengecek fungsinya sesuai dari kondisi instance variable dari font plus ini. Oke, saya lanjutkan ke itu events. Saya buat event sheet baru saja untuk khusus layout 1. Kita anggap layout 1 menu. Oke, sudah saya berikan layout lainnya untuk percobaan. Berikutnya kita kembali ke layout menu. Di sini event font tadi sudah tidak digunakan, tapi kalau bagi yang menggunakan font biasa itu, kalian harus memasukkan event ini ke setiap event sheet lainnya yang menggunakan sprite font. Pada event game, saya harus memasukkan event font ini dengan cara klik kanan, include event sheet, event font. Oke, seperti ini saja sudah cukup. Oke, selanjutnya saya akan kembali ke event menu. Di sini maksud kita pada saat kita klik ini akan ke layout game. Begitu juga dengan ini dan ini. Tapi di sini punya keterangannya sendiri, akan saya ubah. Saya akan buat sistem pengubahannya di sini supaya bisa terlihat perbedaannya. Oke, dalam event menu, pada saat player menekan tombol menekan objek font plus, tapi objek font plus ini instance-nya ke 1. Kita bedakan dari sini 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Di sini kita membedakannya. Memang karena saya hanya menggunakan menggunakan satu layout sebagai contoh, jadi saya gabungkan saja ya. Di sini go to game semua. Dan ini saya membuat satu contoh global variable. Sebaiknya tidak digunakan karena saya hanya untuk membuat contoh saja. Oke, kita akan mencoba fungsinya dulu. Di sini ada play, credit, tutorial, dan exit. Kalau kita menekan play, maka akan tampilannya play. Kalau credit, maka akan tampilannya jadi credit. Tutorial, dan exit, begitu juga exit. Jadi di sini maksud saya, dalam menggunakan sprite font, bagusnya kita menggunakan variabel untuk membeda-bedakannya. Selain fungsi sebagai ini, kita juga menggunakan fungsi lainnya. Selain fungsi sebagai pengiriman, maksud saya pengantar layout, kita juga bisa menggunakan fungsi lainnya seperti untuk score atau poin atau X score. Kita juga bisa menggunakan sprite font.
Lalu untuk pengaturan ukuran huruf saya belum menjelaskannya tadi ya. Di sini ada scale. Scale kita bisa atur menjadi 0,5 atau di atas itu. Tergantung dari yang kita butuhkan. Misal 2 juga bisa. Tapi pastinya lebih besar. Lalu di sini ada vertical alignment dan horizontal alignment. Untuk perataan tengahnya atau perataan tinggi rendahnya. Oke, sekian yang bisa saya ajarkan. Bila ada pertanyaan, bisa berikan saja di kolom komentar di bawah ini.